Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Ajijah dengan NIM 203220051, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas 4B PG. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan ulangan akhir semester mata kuliah semantik oleh dosen pengampu Bapak Febri Restu Widianto MPD. Selamat mendengarkan. Sejarah semantik. Istilah semantik sudah ada sejak abad ke-17 bila dipertimbangkan dari semantik psikologi. Tetapi istilah semantik baru muncul pada tahun 1894 yang diperkenalkan oleh organisasi filologi Amerika yang bernama American Psychological Association dalam sebuah artikel yang berjudul Reflected Meaning a Foreign Semantic. Semantik baru dinyatakan sebagai ilmu makna pada tahun 1890-an dengan munculnya esai De Semantique karya Vrel yang kemudian disusul oleh karya dari Strain pada tahun 1931. Adapun pengertian dari semantik tersendiri yaitu semantik berasal di bahasa Yunani semantikos, memberikan tanda penting dari kata semua tanda. Tanda adalah cabang linguistik yang dapat mempelajari makna yang terkandung pada suatu bahasa, kode, atau jenis representasi lainnya. Semantik biasanya dikontraskan dengan dua aspek lain dari ekspresi makna: sintaksis, pembentukan simbol kompleks dari simbol yang lebih sederhana, serta pragmatika, penggunaan praktis simbol atau agen atau komunitas pada suatu kondisi atau konteks tertentu. Ilmu makna. Yang pertama, istilah makna. Menurut Jaja Sudarma 1933, makna adalah pertautan yang ada di antara unsur-unsur bahasa itu sendiri, terutama kata-kata. Sedangkan menurut Falmer 1976, makna hanya menyangkut unsur interbahasa. Dengan demikian, makna merupakan aspek penting dalam sebuah bahasa karena maka sebuah komunikasi dapat terjadi dengan lancar dan saling mengerti. Tetapi seandainya para pengguna bahasa dalam tertutur satu sama lain tidak saling mengerti makna yang ada dalam tuturan, maka tidak mungkin tuturan berbahasa bisa berjalan secara komunikatif. Di sini dituntut antara penutur dan lawan tuturnya harus saling mengerti makna bahasa yang mereka tuturkan. Selanjutnya yaitu tipe makna. Yang pertama, denotatif. Makna denotatif adalah kata atau kelompok kata yang didasarkan atas penunjukan yang lugas pada sesuatu di luar bahasa atau yang didasarkan atas konvensi tersebut atau bersifat objektif. Yang kedua ada gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang muncul sebagai akibat digabungkannya sebuah kata dalam suatu kalimat. Makna gramatikal dapat pula timbul sebagai akibat dari proses gramatikal seperti afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Yang ketiga ada leksikal. Makna leksikal atau lexical meaning, semantic meaning, external meaning adalah makna kata yang berdiri sendiri baik dalam bentuk dasar maupun dalam bentuk kompleks atau turunan. Dan makna yang ada tetap seperti apa yang dapat kita lihat dalam kamus. Yang keempat ada konotatif. Makna konotatif muncul sebagai akibat asosiasi perasaan kita terhadap apa yang diucapkan atau didengar. Makna konotatif adalah makna yang digunakan untuk mengacu bentuk atau makna lain yang terdapat di luar makna leksikalnya. Yang kelima ada kontekstual. Makna kontekstual muncul sebagai akibat hubungan antara ujaran dengan situasi. Makna kontekstual disebut juga makna struktural karena proses dan satuan gramatikal itu selalu berkenaan dengan struktur keterbahasaan. Keenam ada luas. Makna luas adalah makna konseptual yang luas, umum, yang mencakup beberapa makna konseptual yang khusus atau sempit. Misalnya, sekolah dalam kalimat sekolah kami menang bukan saja mencakup gedungnya, melainkan guru-guru, siswa-siswa, dan pegawai tata usaha sekolah yang bersangkutan. Yang ketujuh ada sempit. Makna sempit adalah makna konsep
konseptual, khas, dan sempit. Misalnya, jika berkata ahli bahasa, maka yang dimaksud bukan semua ahli, melainkan seseorang yang mengalihkan dirinya dalam bidang bahasa. Yang ketujuh ada peribahasa, misalnya bagai air di daun talas, seperti telus di ujung tanduk, bagai punggung merindukan bulan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari, dan lain sebagainya. Lalu ada majas. Majas atau gaya bahasa adalah pemanfaatan kekayaan bahasa, pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu, keseluruhan ciri bahasa, sekelompok penulis sastra, dan cara khas dalam menyampaikan pikiran dan perasaan, baik secara lisan maupun tertulis. Yang pertama, majas perbandingan, alegori, yaitu menyatakan dengan cara lain melalui kiasan atau penggambaran. Contohnya, perjalanan hidup manusia seperti sungai yang mengalir, menyusuri tebing-tebing yang kadang-kadang sulit ditebak kedalamannya, yang rela menerima segala sampah, dan yang pada akhirnya berhenti ketika bertemu dengan laut. B. Ada alusio atau pemakaian ungkapan yang tidak diselesaikan karena sudah dikenal. Contoh, sudah 2 hari ia tidak terlihat batang hidungnya. Simile atau pengungkapan dengan perbandingan eksplisit yang dinyatakan dengan kata depan dan penghubung, seperti layaknya, bagaimana, umpama, ibarat, bagaikan. Contoh, kau umpama air, kau bagai minyaknya, bagaikan Kois dan Laila yang dimabuk cinta, berkorban apa saja. D. Ada metafora, pengungkapan berupa perbandingan analogis dengan menghilangkan kata, seperti layaknya, bagaimana, dan lain-lain. Contohnya, waspadalah terhadap lintas darat. Antropomorfisme yaitu yang menggunakan kata atau bentuk lain yang berhubungan dengan manusia untuk hal yang bukan manusia. F. Ada sinestesia, yaitu majas yang berupa suatu ungkapan rasa dari suatu indera yang dicurhatkan lewat ungkapan rasa indera lainnya. Yang G. Ada antanomasia, yaitu penggunaan sifat sebagai nama diri atau nama diri lain sebagai nama jenis. Contohnya, si pincang, si jangkung, si kribo. H. Ada aftronim, yaitu pemberian nama yang cocok dengan sifat atau pekerjaan orang. I. Ada metonimia atau pengungkapan berupa penggunaan nama untuk benda lain yang menjadi merek, ciri khas, atau atribut. Contohnya, kami ke rumah nenek naik kijang. J. Ada hipokorisme atau penggunaan nama, timangan, atau kata yang dipakai untuk menunjukkan hubungan karib. K. Ada litotes, yaitu ungkapan berupa penurunan kualitas suatu fakta dengan tujuan merendahkan diri. Contohnya, mampirlah ke gubuk saya, padahal rumahnya besar dan mewah. Yang pertama ada hiperbola, pengungkapan yang melebih-lebihkan kenyataan sehingga kenyataan tersebut menjadi tidak masuk akal. Contohnya, ibu terkejut setengah mati ketika mendengar anaknya kecelakaan. Yang selanjutnya ada personifikasi atau pengungkapan dengan menggunakan perilaku manusia yang diberikan kepada sesuatu yang bukan manusia. Contohnya, awan menari-nari di angkasa, baru saja berjalan 8 km mobilnya sudah batuk-batuk. Selanjutnya ada depersonifikasi atau pengungkapan dengan tidak menjadikan benda-benda mati atau tidak bernyawa. Selanjutnya ada pars pros toto, pengungkapan sebagai sebagian dari objek untuk menunjukkan keseluruhan objek. Yang selanjutnya ada totum pro parte atau pengungkapan keseluruhan objek padahal yang dimaksud hanya sebagian.